Jangan diruqyah. Bosan aku mendengar ayat kursi. Aku udah hafal ayat kursi. Iya. Ada yang hafal juga. Di sini nggak bisa. Ya, kamu ikuti kata-kata saya ya. Saya masukin dulu. Ya. Aku nggak mau ikutin kata-kata. Kalau emang kamu jago, sakti keluarin tanpa mengkata-katain aku. Oke. Tanpa aku mengeluarkan suara apapun. Kalau emang jago, keluarin tanpa seizin apapun. Terkunci mulutnya dengan dulu mah suka ada yang bisik, kalau bahasa Sunda mah ngarewos. Kalau misalkan itu tuh suka ngebisik ngarewos. Iya. Terus kalau misalkan ada orang yang salawatan gitu, misalkan enak didengar gitu pakai aduh, saya suka nangis, pengen joget gitu, pengen ngejogetin musik dia, tapi saya nggak mau memperlihatkan gitu. Jadi ya malu lah gitu. Iya, kalau di bawah sadar mah malu ya. Jadi kalau melihat dulu tuh saya masuk ke pengajian, namanya saya pengen ngaji gitu ya, suka ketemu orang dulu ya. Orang dulu mah kan zamannya ronggeng gitu ya. Yang masuk ke pengajian teh emak-emak itu si mate ronggeng gitu dulunya. Intinya mah sinden lah. Yang ada di badan saya kayak mau nangis ngelihat si emak itu, karena mungkin temennya kali yang ada di badan saya mungkin gitu. Jadi ngelihat emak itu yang pengajian teh saya salaman teh kayak pengen nangis. Kok saya ada di tempat pengajian gitu, ketemu teman gitu, ibaratnya gitu, itu teh ronggeng tuh yang ngaji teh. Iya, Bu. Yang di badan saya teh kayak kenal gitu. Jadi kalau ngelihat yang seilmu sedarahnya dia gitu, mencari setemannya dia, kayak pengen ngikutin intinya temennya mungkin yang ada di badan saya gitu. Jadi badan saya teh sering kesurupan, sering ada suara-suara. Kalau misalkan sholat, saya intinya pengen sholat tapi diganggu, nggak khusyuk. Misalkan sholat kan harus niat dan hadir ada di hati. Kata saya ini niat apa belum ya, hadir apa belum, tapi hati saya pokoknya mah Allah mah tahu, mau hadir mau niat, yang penting saya udah gerakan takbir pengen sholat, pasti dicatat gitu. Saya sholat aja lah daripada nggak sholat, malah dia bebas mengganggu saya gitu. Jadi saya walaupun sholat saya teh hambar, diterima apa kagak, tapi saya bodo amat sholat gitu. Urusan dengan Allah lah. Saya yang nyatat Allah gitu. Jadi kalau ya intinya mah badan saya teh ada yang menguasai, kayak ada yang menguasai, tapi saya bukan orang gila, cuma ada yang ngeganggu jiwa gitu. Kayaknya jiwa saya tuh diganggu gitu, biar goncang. Tapi kadang saya ngomong sendiri, ya Allah saya orang gila apa bukan ya, kata saya gitu. Disebut orang gila, masa orang gila sikat gigi, mandi gitu ya. Udah orang gila mah seingat saya jalan-jalan di tempat, di sono di jalan panas, nggak punya malu, nggak pakai baju. Saya mah masih pengen sikat gigi, pengen keramas. Tapi kadang suka ngomong sendiri, misalkan kalau saya didengar orang, pasti saya disangkanya orang gila ya ngomong sendiri. Saya suka nengok, ada yang dengarnya ya saya ngomong begini gitu. Terus ya. Lah itu sudah berapa lama ibunya, dari kecil apa dari ini? Ya saya nggak tahu apa keturunan, terus ya saya yang kena korban saya nggak tahu. Maksudnya keturunan dari leluhur, jadi saya kena korbannya atau yang tertimpa durinya nggak tahu. Gitu. Jadi yang seingat saya mah ya saya teh cuma saya kalau itu suka, ya Allah saya teh orang gila apa orang normal sih, kata saya teh gitu. Disebut normal, kadang saya suka
ada kelainan. Nggak lain dengan manusia normal ya bro. Jadi kayak manusia itu kayak bukan manusia yang layak gitu. Disebut gila saya nggak merasa, disebut normal kadang saya kok merasa hampa gitu. Misalkan walaupun saya nggak berangkat di tempat ngaji, orang baca salawat, orang ngaji yasinan, tapi kalau misalkan kadang masuk ke rumah tuh kadang nggak betah, kadang kepanasan, gitu, kadang gimana. Tapi berarti ibu merasa kurang nyaman lah atas apa yang ada seperti ini kan? Ya misalkan yang seingat saya sering diobatin, tapi yang ngobatin saya teh cuma kayak melukis di atas daun talas gitu, kagak ada bekasnya, kagak ada hilang aja, nggak hilang lah, kagak nggak misalnya nggak kayak mukir di atas batu ada telapaknya gitu. Jadinya cuma syarat dan syarat banyak saya lakonin. Terus saya sering, tapi saya sadar Bu saya mah punya penyakit ya, penyakit apa ya, suka ada suara. Kata dulu tuh saya cerita sama orang Jawa, nanti cina ke situ ya cina. Itu pernah ya saya syaratnya banyak ya Pak, orang Jawa pernah ya. Kata teman saya teh syaratnya seperangkat baju yang kita sayangi, misalkan kerudung dari kerudung sampai celana dalam yang kita senangi dipakai syarat. Terus dikirimin ke situ, itu dikirimin ke Jawa, itu baju saya nggak nyampe. Kata kayak lebih jago yang di badan saya, yang ngobatin itu teh jadi ditantang itu baju teh buat persyaratan. Kata itu udah nyampe belum baju yang belum, itu baju saya buat syarat mundar mandir Cikarang jurusan Cibarusah bolak balik belum nyampe. Jadi kata saya gini, wah ini pasti yang ngobatin saya lebih jago di badan, yang lebih jago yang di badan saya nih, kenapa syaratnya nggak nyampe kayak ada penghalang. Kata saya Bu udah jangan dilanjut, kenapa syaratnya juga belum nyampe itu kayaknya lebih jago yang di badan saya, itu lebih kecil ilmunya, lebih rendah. Kalau emangnya harus ilmunya itu tinggi, baju saya semalam dia nyampe, baju saya masih mundar mandir Cikarang Cibarusah. Gitu syaratnya banyak juga. Terus waktu ke orang Madura ya syaratnya banyak juga. Jadi saya tuh udah bosen menghadapi syarat gitu. Jadi udah capek. Kalau saya nggak sholat, takut penyakit saya tambah parah dan malah jadi gila. Kalau saya sholat kayak percuma gitu. Nggak apa-apa Bu, tetap sholat walaupun ada bisikan kamu nggak diterima, terus aja sholat. Itu kan bisikan. Jadi kadang kata saya gini, Bapak yang kemarin ngobatin di Padepokan apa kemarin? Gitu. Terus saya suka bilang, Pak saya mah pengennya yang kayak Ustadz Danu tuh, kata saya teh. Ustadz Danu cuma baca doa terus saya pingsan terus saya sembuh. Saya pengen banget begitu, pengen kebita banget tuh. Itu mah kayak bohong-bohongan. Kamu cina udah diobatin, bukannya terima kasih. Ya saya mah enggak, itu mah kayaknya masih ada juga di badan saya bisa merasakan. Jadi saya mah pengen yang kayak Ustadz Danu baca doa terus saya pingsan terus keluar terus dia hancur, kata orang teh. Udah saya udah ngewaas banget yang kayak Ustadz Danu. Jadi yang begitu-begitu saya nggak usah diobatin lah lagi yang di badan saya kayak jago banget, kata saya. Nah kalau Ibu ngerasanya apa, sosok apa yang ada di badan Ibu? Ya dulu mah waktu lahir anak yang kedua, ya saya walaupun mungkin nih mak, ya bukannya saya jago gitu ya. Kalau saya masih ingat gitu Pak, pengen diobatin. Ya suka nyari-nyari kiai ustad. Saya teh saking pengen sehatnya, saking pengen keluarnya yang di badan saya, karena saya tidak enak juga kan dibandingin orang goib gitu. Maksudnya ada yang goib di badan saya nggak enak juga. Jadi saya sering nyari-nyari kiai, sering nyari-nyari ustad. Pengen yang ada ustad yang ngancurin yang di badan saya, bukan badan saya, yang ngancurin di badan saya. Saya udah pengen banget bersih badan saya. Saya udah diobatin, udah nggak mau dipijit, udah nggak mau dipencet, udah sakit banget dipencet sama dipijit. Saya udah bosan sama pencet sama pijit.
saya mah udah pengen didoain keluar, hancur, dia udah nggak balik-balik lagi. Ya. Udah bosan banget saya. Udah waktu suruh wirid, suruh zikir, udah capek saya kalau zikir saya dikumpulin udah dapat 3 karung. Gitu. Udah bosan banget, udah capek gitu. Iya. Jadi kayaknya saya teh sholat teh seakan-akan melawan dia gitu, bukan untuk ibadah ya, karena saya emang saking pengen sembuh. Ini sholat saya teh bukan untuk ibadah, saya mah. Lah tapi ibunya, maaf saya potong, sering bantu-bantu orang itu, bisa nggak bantu-bantu orang si yang di dalam ibu itu? Kayak bantu orang, ini ada orang ini lagi sakit dibantu. Cuma yang saya pernah ngalamin di arah ini tetangga saya ya, dia teh kencing manis, kayak dia udah mau meninggal nih, udah kayak mau meninggal. Anak saya kan cowok ya, lumayan badung nih, kata tetehnya, kata anak saya, Ipul itu cina di biaro sakit, nggak ada yang baca yasin acan, coba diriung-riung pada ditangisin doang, ngeriung pada nangisin, nggak baca doa gitu. Terus saya ambil wudhu aja, kata saya teh gini, mana neng surat yasin, ya saya merasa tetangga lah, masa surat yasin mana, kata saya, nggak ada yasin, kata saya, kata dia teh, ya tasbih atuh sini tasbih biar ada pegangan, kata saya teh. Kata saya itu cuma, kata saya itu begini ya semampunya saya aja ya. Kata saya ilah adati susan saya Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah gitu ya. Itu saya baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin sampai megang tasbih setamatnya gitu. Terus dia teh melek gitu, segar gitu. Padahal itu udah mau, menurut saya udah pingsan, udah nggak sadar, udah itu kan dulu saudara-saudaranya cuma bangun, cina bangun, sadar, eling, kira kalau cuma ucapan gitu ya. Terus saya cuma baca gituan, terus sampai dia seger lagi, sampai sekarang tuh masih hidup. Tapi bukan saya pamer, tapi saya nggak bilang ke orang-orang mah. Terus yang pernah saya niatnya nolong waktu itu teman tuh, kata saya cuma bilangin, ya Allah teman saya jangan dikasih penyakit yang kira-kira nggak kuat, cukup aku aja, aku mah kuat, dikasih penyakit apa ge, teman saya mah takutnya nggak kuat. Nah itu sembuh tuh dia teh, yang saya ingat itu. Terus ada orang marahin saya teh nggak salah, kata saya teh gini, ya udah begini aja, yang salah cilaka, yang benar selamat, kata saya, karena dia marahin saya nih. Yang salah cilaka, kata saya, apa saya pintar gitu ngomongnya waktu itu. Udah deh kalau itu mah yang salah cilaka, yang benar selamat, kata dia teh. Amin. Terus nggak tahu-tahunya ketabrak mobil sampai meninggal karena saya nggak salah dimarahin gitu. Jadi cuma saya jadinya takutnya efeknya mending ke orang lain, takutnya ke keluarga saya, misalkan awas tuh kamu nyakitin saya, gua sumpahin mati kamu, mending di orang lain gitu yang mati. Kalau misalkan di saudara saya, darah daging saya, makanya tuh kemarin anak saya meninggal, ya Allah maafkan aku, mungkin aku udah menukuk anak saya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Takutnya ke keluarga saya juga yang jadi korban. Islamin aja lah. Ya terus dikuasain, nggak usah keluar, kamu di dalam. Larang terkunci di dalam, nggak usah keluar. Sallallahu alaihi. Kamu dari mana? Kamu sebenarnya kok bisa ikut ibu ini? Hah? Aku ditugasin, tugasnya belum selesai. Iya, tugasnya apa dengan ibu ini? Tadi nama. Sallallahu alaihi wasallam. Enggak apa-apa, Pak. Biarin. Itu ditugaskan apa kamu? Tadi nama saya anak ini pernah menolak cinta. Menolak cinta apa? Ya, menolak cinta aja. Terus dia orang itu yang ditolak cinta teh minta ke keramat Cijengkol. Keramat Cijengkol. Terus disuruhnya anak ini biar jelek, biar gila, atau mampus. Nah, berarti kamu jahat kalau nyakitin yang punya jasad ini. Nah, barang itu tugas saya belum selesai karena anak ini tangguh.
tangguh, belum tugas kamu sampai gila gitu. Jadinya saya udah capek kalau dia. Ya udah, kalau kamu capek kamu keluar aja, jangan di tubuhnya terus. Aku kalau balik ke bos saya suruh balik lagi. Nanti bosnya siapa bosnya? Nanti bosnya urusan kami di sini. Nah, bosnya di sini. Aku malu balik lagi, disuruh balik lagi, suruh balik lagi karena tugas saya belum selesai. Nggak usah malu. Kamu dilepas ikatannya nanti dengan bosnya, dengan juragannya, nanti dilepas, tugasnya dicabut, diputus. Yang penting kamu keluar, kamu jadi aku selalu ganggu anak ini, tapi anak ini tangguh buat imannya. Nah, dia kan perlindungan Allah, jadi dalam lindungan Allah. Mau dimatiin anak ini susah, mau digilain susah, jadi aku capek. Iya, kalau udah capek ya udah, berarti kan kamu nggak bisa apa-apa tanpa izinnya Allah. Aku balik lagi ke sana, balik lagi, katanya tugasku belum selesai, balik ya, lagi. Kamu nggak usah balik lagi ke sana, ikut kami aja. Hah? Mau nggak ikut kami sini? Enak ya? Temannya sana. Enak banget teman. Ya? Temannya banyak. Ikut aja ya. Aku udah bosan sama orang yang nyereatin ilmunya kecil semua. Iya. Gak ada yang jago. Di sini juga nggak ada ilmu orang sini. Cuman mohon pertolongan Allah saja di sini. Sini nggak ada yang punya ilmu. Nggak ada. Aku udah nggak takut banget sama Yasin udah nggak takut. Ya udah, nggak usah dibacain. Makanya kalau anak ini baca Yasin, aku udah nggak biasa aja. Sekarang kamu mau ikut nggak apa yang saya sarankan ini? Kamu mau nggak keluar dari tubuh ibu ini? Jangan di tubuh ibu itu ini lagi. Mau nggak? Aku nggak percaya, takutnya cuma omong kosong. Iya enggak, ini yang penting kamu mau apa enggak? Aku misalnya bilang mau, kalau kamu nggak sanggup, percuma. Ya saya enggak, bukan saya tapi wasilah dari guru saya atas pertolongan dan izin Allah. Dulu ada yang ngobatin orang Kerawang, tuh anak ini, kata dia mau nggak dimasukin ke botol? Kata saya mau, tapi dia nggak masukin saya ke botol. Aku udah mau dimasukin ke botol, tapi dia cuma bohong. Nah sekarang kamu mau nggak masuk Muslim? Pegang Pak. Biar Gus sampai Gus. Kamu mau nggak masuk Muslim? Aku mau masuk botol, biar aja ketemu anak ini. Duduk, kamu duduk. Kamu jangan bohong, kamu banyak alasan kamu. Duduk. Botol mah sempit. Duduk. Botol mah sempit, ngapain masuk botol? Duduk. Kamu duduk dengan izin Ki Anur. Duduk. Golongan apa? Ini golongan apa? Kamu dari bangsa apa? Jin. Nah, jin apa? Kamu perempuan apa laki-laki? Aku laki-laki dan wanita. Di sini ada dua. Dua. Nah, berdua itu saya minta. Mau nggak jadi Muslim? Mau, tapi jangan bohong Iya, aku udah gak percaya sama ucapan Kiai cuma minta duit doang. Tidak ada yang mampu ngeluarin saya. Kiai itu cuma jual sorban, jual gitu. Penampilan. Kagak ada yang mampu ngeluarin saya. Kamu diam dulu. Diam dulu. Kamu mau nggak masuk Muslim? Mau, tapi kamu jangan janji doang. Aku udah bosan janji dari dukun-dukun Kiai, dukun yang ecek-ecek, Kiai yang ecek-ecek, dukun yang palsu, dukun yang asli. Aku udah bosan. Ini nggak ada dukun-dukunan, nggak ada kiai-kiaian. Di sini saya menawarkan kamu mau tidak masuk Muslim. Aku udah jawab mau, tapi takut ucapan kamu yang bohong. Coba kamu diam dulu, diam dulu. Ikuti kata-kata saya. Jika kamu berdusta, berkhianat, berpura-pura masuk Muslimnya, kamu akan dihancurkan oleh malaikat tentara-tentaranya Sang Hyang Nurcayanewana. Ini akan dicatat. Kamu akan hancur. Ya? Mau tidak?
Aku bosan dengan ucapan, aku yang bukti dulu. Iya, kamu harus ikhlas dulu. Karena syarat masuk Islam itu tidak boleh memaksa. Yang nggak boleh Kamu benar-benar dari hatinya. Jangan sampai kamu terpaksa berpura-pura. Nanti kamu sendiri yang rugi. Kalau kamu tahu memang kamu baik, benar, kamu bukan jin yang fasik, kamu akan tahu untuk apa bangsa jin dan manusia itu diciptakan. Nah, kamu ikhlas ya? Ikhlas ya? Ikhlas, aku udah bosan dari dulu ada di badan si Nur. Waduh, udah muak banget ngelihat si Nur. Si Nur tuh tangguh, kuat. Iya, si Nurnya juga bosan melihat kamu. Iya, kayaknya si Nurnya udah benci banget sama aku. Kalau ini jin kelihatan cina sama aku tusuk matanya, kata si Nur gitu. Iya, bagus sih Mbak Nur ya. Si Mbak Nurnya dikemplang aja ini kamu. Iya, kata si Nur cina, hei jin kamu lamun kelihatan ku orang ditusuk mata maneh. Kan saking sian teu kelihatan ku aing, kata si Nur gitu. Aku udah takut tadi ditusuk sama si Nur. Nah, udah kalau takut. Ayo, Mbak Nur. Ya, kamu Mbak Nurnya harus ikhlas. Ikhlas, Mbak Nurnya juga harus ikhlas. Ingin diobatin. Ingin diobatin. Jangan mau dikuasai. Aku udah nggak mau dipencet, udah bosan. Enggak, siapa yang mau mencet? Pencet di sini. Udah nggak mau diruqyah, udah. Enggak. Apal ruqyah kamu apa yang dibaca? Karena Apa? aku segala bisa. Kamu dengerin dulu kamu. Apa? Ayo, Biar, ayo, biar. biar, Biar beda sama yang lain. Ya, ini enggak ada. Jangan diruqyah, bosan aku mendengar ayat kursi. Ya. Aku udah hafal ayat kursi. Iya. Iya. Ada yang hafal juga. Di sini nggak bisa. Ya, nggak bisa kamu ikuti kata-kata saya ya. Saya masukin dulu. Ya. Aku nggak mau ikutin kata-kata. Kalau emang kamu jago, sakti keluarin tanpa mengkata-katain aku. Oke. Tanpa aku mengeluarkan suara apapun. Kalau emang Ya, jago, mulutnya keluarin terkunci tanpa seizin apapun. Nur. Terkunci mulutnya dengan izin Nur. Sallallahu alaihi wasallam. Ibunya dilawan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru kami Sang Hyang Nur Sirawana, saya minta makhluk yang ada di dalam tubuh jasadnya datang ini. Saya minta berapapun jumlahnya, otomatis tertembak Islam. Toriko Qadriyah Unsa menjawab yang lengkap beserta cara zikir serta keimannya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jebol.